kuliah pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Rian Prayogi MPD. Pada proyek Citizen kali ini kami akan menjelaskan tentang konsep urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat dan konsep bela negara. Perkenalkan, saya Suci Ramadhani, NIM 2027004, perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan. Saya Sidik Taufik Nurdayat, NIM 2027046. Perkenalkan, saya Muhammad Fajri, NIM 2027110. Nama saya Siti Sarah, NIM 2027035. 1. Konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. A. Sistem filsafat. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Ada beberapa alasan yang dapat ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, Nurbackry menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh keanekaragaman Indonesia. Ada beberapa ciri berpikir filsafatan yang meliputi: 1. Sistem filsafat harus bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Yang kedua, sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. 3. Sistem filsafat harus bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Yang keempat, sistem filsafat berpikir spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai praanggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. B. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan filsafat Pancasila artinya refleksi filosofi mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sastra Prateja menjelaskan makna Pancasila sebagai berikut. Pengolahan filosofi Pancasila sebagai dasar negara ditunjukkan pada beberapa aspek. Yang pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Yang kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut kehidupan bernegara. Yang ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, agar dapat menjadi keanekaragaman evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecah terhadap permasalahan rasional. B. Kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem, dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di barat. Pancasila sebagai genetivus subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritis berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 2. Landasan ontologis filsafat Pancasila. Pancasila sebagai genetivus subjektivus memerlukan landasan pijak filosofis yang kuat yang mencakup 3 dimensi, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Ontologi menurut Aristoteles merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum, sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Substansi menurut Kamus Latin Indonesia berasal dari bahasa Latin subster, artinya serentak ada, bertahan, ada dalam kenyataan. Substantialitas artinya sesuatu yang berdiri sendiri, hal berada, wujud, hal wujud. Landasan ontologi Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat
dan raison d'être sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. 2. Landasan epistemologis filsafat Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman empiris bangsa Indonesia. Penjabaran sila-sila secara epistemologis dapat diuraikan sebagai berikut. Sila ketuhanan yang Maha Esa digali dari pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak dahulu sampai sekarang. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab digali dari pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjajahan selama berabad-abad. Sila persatuan Indonesia digali dari pengalaman atas kesadaran bahwa keterpecah belahan yang dilakukan penjajahan kolonialis Belanda melalui politik divide et impera menimbulkan konflik antar masyarakat Indonesia. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah mengenal secara turun-temurun pengambilan keputusan secara semangat musyawarah untuk mufakat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia digali dari prinsip-prinsip yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang tercermin dalam sikap gotong royong. Landasan aksiologis Pancasila. Little John Empus mengatakan bahwa aksiologi merupakan cabang fisiologi yang berhubungan dengan penelitian tentang nilai-nilai. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas monotis, spiritual, kudusan, dan sakral. Sila kemanusiaan mengandung sila martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Sedangkan sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. 5. Pengertian bela negara, unsur, fungsi, dasar hukum, dan martabat bela negara. Bela negara adalah tekad sikap dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan terpadu, serta dijiwai dengan kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD. Wujud bela negara secara fisik bisa diartikan sebagai usaha mempertahankan dan menghadapi secara fisik yang mengancam keberadaan negara tersebut. Adapun wujud bela negara non-fisik dapat diartikan sebagai upaya berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui bangsa tersebut. 6. Dasar hukum tentang bela negara. Dasar hukum untuk pelaksanaan bela negara di Indonesia telah dimuat di berbagai aturan, yakni dalam Undang-Undang 1945, Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 30 ayat 1-5, serta ketetapan MPR nomor 4 MPR 1999 tentang garis besar haluan negara. 7. Unsur, tujuan, dan fungsi bela negara. Fungsi bela negara. Di dalam proses pembelaan negara, ada beberapa hal yang menjadi unsur penting, yaitu pertama, cinta tanah air, yakin akan Pancasila, rela berkorban untuk NKRI, kesadaran berbangsa dan bernegara, memiliki kemampuan awal bela negara. Tujuan bela negara. Beberapa tujuan bela negara antara lain untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, untuk melestarikan budaya, untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk berbuat yang terbaik bagi negara, bagi bangsa dan negara. Yang terakhir, untuk menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara. Fungsi bela negara. Sedangkan fungsi bela negara diantaranya adalah mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Yang kedua, menjaga keutuhan wilayah negara. Ketiga, kewajiban setiap warga negara. Yang terakhir merupakan panggilan sejarah.